Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isti Arisya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih materi yang sudah saya pahami dari PPT yang telah Ibu berikan. Dengan materi hakikat yang terkandung dalam substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, substansi hak dan kewajiban negara dalam Pancasila adalah bernilai universal karena berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila, antara lain nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Lanjut ke materi selanjutnya. Hak dan kewajiban warga negara dalam dasar nilai sila-sila Pancasila yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Pencerminannya itu membina kerjasama dan tolong menolong antar sesama pemeluk agama, mengembangkan toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama yang dianut dengan kepercayaan yang dianut oleh orang lain. Yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan hak setiap warga negara dalam kedudukan sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk jaminan dan perlindungan hukum. Pencerminannya itu memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya. Yang kedua mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, suku, dan lain-lain. Yang ketiga mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dengan rasa dan tidak semena-mena kepada orang lain. Dan yang terakhir melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan seperti membantu teman atau saudara yang terkena musibah. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yakni sila persatuan yang menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Pencerminannya itu menempatkan petikan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air, mengembangkan persatuan Indonesia dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan memajukan pergaulan demi persatuan. Keempat, sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dan pencerminannya itu mengutamakan musyawarah dan mufakat, tidak memaksakan kehendak orang lain, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Dan yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni mengakui hak milik perorangan dan dilindungi oleh pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, ini tuh pencerminannya. Yang pertama, mengembangkan sikap gotong royong, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Kita lanjut ke materi kedua, yakni hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nah, nilai ini tuh merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama ada hak atas kewarganegaraan. Ini tercantum dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa negara lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang B, kesamaan kependudukan dan dalam hukum dan pemerintah. Nah, ini tercantum dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan yang C, hak atas pekerjaan dan kehidupan layak bagi manusia tercantum pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara layak diberi penghidupan yang layak. Contohnya undang-undang agraria, perkoperasian, penanaman modal, tenaga kerja, dan pembangkang. Nah, yang D, hak dan kewajiban bela negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dapat disimpulkan bahwa upaya pembelaan negara itu wajib loh untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang E itu kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Tercantum dalam pasal 24 yaitu menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta melakukan pikiran secara lisan maupun tulisan. Terdapat 3 hak warga negara, yakni hak kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan untuk berpendapat. Dan yang F, kemerdekaan memeluk agama tercantum pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 yang dapat diartikan bahwa semua warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan keyakinan yang dianutnya dan tidak ada unsur pemaksaan sama sekali dalam hal tersebut. Dan yang G, pertahanan dan keamanan negara tercantum pasal 30 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang H, hak mendapat pendidikan, yakni terdapat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
dan terdapat pada pasal 231 ayat 1 yang menjelaskan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya ada di pasal 31 ayat 2 juga ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Dua pasal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang I, kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Nah, yang J ini perekonomian nasional tercantum pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang mengatur tentang perekonomian nasional. Dan yang terakhir ada kesejahteraan sosial tercantum dalam pasal 34 dan berisi tentang memberikan jaminan atas hak negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi dalam PowerPoint tersebut ialah substansi hak dan kewajiban merupakan sesuatu hal yang dimiliki atau wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, agama, bangsa, ras, dan golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Nah, di sini ada 10 poin yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga Indonesia dalam nilai instrumental, yakni ada hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak dan kewajiban bela negara, kemerdekaan memeluk agama, pertahanan keamanan negara, hak mendapatkan pendidikan, kebudayaan nasional Indonesia, perekonomian nasional, yang terakhir kesejahteraan sosial. Dari PPT tersebut saya dapat mengetahui hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis mengenai perilaku atau sikap positif yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semua hal itu diatur dalam perundang-undangan agar memudahkan kita mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat, menjaga dan melindungi hak-hak warga negara, serta dapat mengatur jalannya pemerintahan negara. Nah, yang kedua, pentingnya substansi hak dan kewajiban dalam pembentukan karakter generasi muda apa sih? Menurut saya tuh kayak sangat penting karena dapat memperbaiki moral, sikap, perilaku, ataupun karakter yang dimiliki anak. Anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya di rumah, sekolah, atau lingkungan masyarakat, dan dalam berbagai bidang atau sektor kehidupan. Dengan adanya substansi ini diharapkan anak-anak dapat saling menghargai satu dengan yang lainnya, memiliki sifat yang rasa, tidak semena-mena pada orang lain, dan menyuntikkan nilai kemanusiaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.